Baik, terima kasih moderator Sisme. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Semangat? Yes, semangat terus. Yes, puji Tuhan. Baik. Tadi sudah diperkenalkan dengan luar biasa ya oleh Sisme, profilnya. Bapak Ibu bisa panggil saya Siska daripada kepanjangan Francisca Andayani Sugiarto begitu ya. Bisa panggil, silakan panggil saya Siska. Bapak Ibu, tadi di sesi pertama itu Pak Cai sudah membawa kita begitu luar biasa mengenai mencintai Allah, betul ya? Nah, di sesi kedua ini kita akan bersama-sama melihat mengenai mencintai sesama. Ya, mungkin Bapak Ibu mungkin berpikir, Bu, ngapain lagi toh? Kok ya diajari mencintai sesama? Saya itu ikutnya itu kedewasaan rohani loh. Kok ya diajarinya mencintai sesama ki ngapain? Oh ya tadi sudah diajari Pak Cai mencintai Tuhan, kira ya sudah cukup mencintai Allah. Betul ya Bapak Ibu ya? Mungkin ada yang berpikir ngapain toh? Mencintai sesama tuh saya udah tahu. Wis ngerti, sudah paham. Oh maaf, ini sepertinya ada yang dari luar Jawa Tengah ya. Maaf, saya itu terbiasa bahasa Jawa Tengah terkadang keluar bahasa Jawanya gitu ya. Mohon dimaafkan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita masuk di sesi mencintai sesama, wah Bapak Ibu bisa melihat saya berhati-hati, maka saya mengajak ayo semuanya kameranya silakan dibuka. Ya, kita mau berikan tanda cinta kepada teman kita ya. Sekarang dibuka, lihat depan kita berikan tanda cinta kita. Ya, kita berikan ke yang sebelah kanan kita berikan cinta kita ke sebelah kiri kita. Kita berikan cinta yang begitu besar. Yeay, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, seperti yang share screen saya sudah bisa dilihatkah? Bisa ya? Oke. Mencintai bukan hanya berhenti pada mencintai Tuhan, tetapi juga mencintai sesama. Loving God, loving each other. Kalau kita berkata bahwa kita mencintai Tuhan, tetapi kita tidak melihat sesama kita, maka kita bukan mencintai Allah. Mengapa? Karena Bapak Ibu di Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40 ya dikatakan hal demikian ya, bukan hanya mencintai Allah saja tapi juga mencintai manusia. Tadi Pak Cece sudah masuk di dalam ayat yang ke-37 dan 38, betul ya? Kita ingat bahwa dikatakan yang 37, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal, segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itu adalah hukum yang terutama dan yang pertama. Yes, amin, kita semua percaya. Betul ya? Kita semua sudah tahu. Kita semua orang Kristiani, orang Katolik pasti paham mengenai hal ini. Dan dilanjutkan di dalam hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan dikatakan pada ayat ke-40, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu yang terkasih, sehingga jelas ini bukan katanya Bu Siska loh ya. Jadi bukan katanya, wah karena Bu Siska bawa ini sesi mencintai sesama, jadi ngomong bahwa mencintai sesama itu hukum yang kedua, nomor 2 pentingnya dari hukum yang terutama. Bukan loh ya. Ini Yesus sendiri mengatakan, hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Maka Bapak Ibu yang terkasih, mengapa mencintai sesama menjadi hal yang penting? Karena mencintai sesama merupakan perwujudan dari mencintai Allah sendiri. Allah itu ingin memperbaiki bukan hanya hubungan dari kita dengan Allah, ya tadi Pak Cai sudah menjelaskan
bagaimana Allah itu ingin memperbaiki relasi kita dengan Allah. Nah, Allah tidak berhenti di situ saja. Allah juga menginginkan bahwa kita juga memperbaiki hubungan kita dengan sesama. Allah ingin kita bukan hanya berhenti di dalam satu step menuju kedewasaan rohani, tetapi di step selanjutnya kita juga mencintai sesama. Ini yang Allah inginkan. Karena di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 dikatakan, barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, maka tidak mungkin dia bisa mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Bapak Ibu yang terkasih, sesama kita ki sopo toh? Coba sekarang lihat ke kanan, lihat ke kiri, lihat ke monitornya. Nah, ya, kelihatan kan? Nah, inilah sesama kita. Nama-nama yang ada di sini, inilah ada Ika, ada Bu Ika, ya, ada Bu Silvi, ada Bu Dian, ada Avelia. Inilah sesama kita. Kalau kita ini sekarang ini kan tidak jumpa langsung ya Bapak Ibu ya, dengan pandemi ini kita online. Tapi sungguh menjadi luar biasa karena apa? Kita di belahan manapun kita bisa bersatu di sini. Ya, saya dari Semarang, Bapak Ibu ada di Solo, lalu ada yang dari Jakarta, bahkan ada yang dari luar Jawa. Kita bisa berkumpul di sini dengan adanya online ini. Ya, nah kalau dengan online saja kita bisa melihat sesama kita. Berarti terlihat jelas ada wujudnya. Betul ya Bapak Ibu. Kalau yang ada wujudnya kita tidak bisa mengasihi, lalu bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa kita mengasihi Allah yang tidak kita lihat? Sehingga mencintai sesama ini adalah perwujudan dari kita mencintai Allah sendiri. Dan apa hasilnya? Yang jelas terlihat pada saat kita mengatakan kita mencintai sesama, maka kita akan lebih mampu mengampuni. Betul enggak? Kalau kita bilang bahwa kita mencintai sesama, tapi saya kisik dongkol banget, saya jengkel banget sama teman saya, lalu apakah saya bisa di sini saya bilang bahwa saya mengajar mencintai sesama? Ya Bapak Ibu, kira-kira kalau kita ngomong ditanyai, kamu mencintai sesamamu, terus kita bilang, iya, tapi ternyata saat kita itu saat kita itu membayangkan, ternyata ada 10 nama mungkin yang tercatat di hati kita yang tidak ingin kita temui. Lalu apakah kita bisa bicara bahwa kita mencintai sesama? Ya, karena saat kita mengatakan kita mencintai sesama, maka kita lebih mampu mengampuni. Kita berarti lebih bisa mengampuni. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah telah mengaruniakan karunia-karunia Roh Kudus agar semakin kita bertumbuh dalam mencintai Allah dan sesama. Ya, mengapa mencintai sesama penting? Yang pertama, perwujudan dari mencintai Allah sendiri. Dan yang kedua, karena Allah telah menganugerahkan karunia-karunia Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu di dalam 1 Korintus bab 12 ayat 7 dikatakan, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sehingga semua karunia Roh Kudus yang diberikan itu dikatakan untuk kepentingan bersama. Maka mencintai sesama menjadi hal yang penting. Karena kalau kita tidak mencintai sesama, maka karunia-karunia Roh Kudus ini tidak bisa bertumbuh. Karena karunia Roh Kudus kita semua tahu. Apa aja karunia Roh Kudus? Kita bisa ada bernubuat, mendoakan. Ya, lalu mendoakan itu kita mendoakan butuh 2 hubungan. Betul ya, kita mendoakan teman kita yang sedang sakit. Ya, kita bernubuat, mungkin bernubuat mengenai kesembuhan teman kita. Nah, itu adalah sebuah relasi hubungan antar
dua individu atau bahkan 3 individu seperti itu. Ya, sehingga karunia-karunia Roh Kudus akan semakin bertumbuh dalam mencintai Allah dan sesama. Ya. Nah, yang ketiga, mengapa mencintai sesama menjadi penting? Karena cinta kasih menjadi jiwa dari misi evangelisasi yang menjadi karya gereja. Ya. Yohanes 13, 34 sampai 35 jelas mengatakan perintah untuk mengasihi. Yesus menyatakan bahwa murid-muridnya akan bisa dikenali jika mereka saling mengasihi. Kita semua tahu bahwa evangelisasi, tugas pewartaan itu adalah menyampaikan kabar sukacita. Betul ya? Nah, kalau kita itu mau menyampaikan kabar sukacita, tetapi kita itu tidak bisa mencintai sesama kita, lalu bagaimana cara kita menyampaikan kabar sukacita? Ya, taruh kata, saya mengunjungi teman saya, yang teman saya ini masih sakit, untuk saya mendoakan teman saya ini. Nah, tapi ternyata teman saya tidak bisa memberikan sukacita kepada teman saya, bagaimana saya bisa mendukung teman saya? Betul ya? Oh, bagaimana panitia? Oh, maaf Bapak Ibu. Ada dari Bu Mei, bagaimana Bu Mei? Baik Bu, lanjutkan, nanti ada durasi tambahan 5 menit maksudnya. Oh ya, baik. Baik, saya lanjutkan. Nah, sehingga Bapak Ibu yang terkasih, mengapa mencintai sesama menjadi penting? Yang ketiga adalah cinta kasih menjadi jiwa dari misi evangelisasi yang menjadi karya gereja. Ya, kita tahu saat ini Paus itu banter dari beberapa tahun ini mendengungkan mengenai evangelisasi, mengenai pewartaan. Bahkan kalau yang terlibat di dalam paroki, ya sekarang itu pewartaan itu kan plus evangelisasi ya selama beberapa tahun ini. Bagaimana kita bisa melakukan tugas pewartaan kita, menyampaikan kabar gembira kalau kita tidak mencintai sesama kita. Sehingga cinta kasih Kristiani ini menjadi contoh buat sesama kita di luar. Ya sering kita tuh mendengarkan. Saya tidak usah jauh-jauh. ART rumah saya itu ya, ART rumah tangga saya itu, dia bilang sama saya, Bu, saya tuh senang loh Bu kalau misalnya lihat orang Katolik, dia bilang, karena saya beragama Katolik, dia bilang Katolik gitu ya, cuma dia maksud dia secara umum melihat orang Kristiani. Kayaknya tuh toh Bu, nek misalnya orang-orang Kristen itu kok pada kaya-kaya ya Bu. Saya bilang sama dia, loh kenapa bisa bilang begitu? Saya bilang gitu. Soalnya kayaknya tuh mereka tuh lebih senang berbagi. Mereka tuh bisa ngasih-ngasih seperti itu. Kalau misalnya ada sesuatu begitu tuh, saya melihat mereka itu bisa ngasih orang lain seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sehingga cinta kasih Kristiani ini menjadi contoh sesama kita di luar. Ya, nah, sehingga 3 hal ini yang menggarisbawahi mengapa mencintai sesama menjadi penting. Lalu maka apa sih sebenarnya mencintai sesama? Apa sih cinta kasih itu? Ya, kita akan melihat apakah cinta kasih itu secara dunia, cinta kasih itu dikatakan sebuah pengalaman akan perasaan. Kita sekarang ini mengenal cinta itu sebagai apa? Nah, kalau yang sudah suami istri, coba bayangkan, renungkan, mengingat kembali pada waktu jatuh cinta. Nah, saya mau melihat nih, yang di sini yang kira-kira mungkin Marsila. Wah, bisa bantu saya? Apakah bisa meng-unmute? Ya, nah. Ya, Bu. Oke. Pernah merasakan jatuh cinta? Iya, pernah, Bu. Menurut Marsila ya, Marsila. Cinta itu gitu. Cinta itu bagaimana? Apakah seperti orang yang jatuh cinta itu? Perasaan jatuh cinta itu sesuatu yang ajaib. Perasaan jatuh cinta sesuatu yang ajaib.
Oke. Ajaibnya bagaimana? Deg-degan, apa wah berbunga-bunga, semua serba indah atau bagaimana itu? Ya, dedakan, berbunga-bunga, Oh, rasa berbunga-bunga begitu. dunia itu milik kita. Wah, pokoknya dunia milik berdua begitu ya. Iya, Oke, baik, terima kasih. Oke, Bapak sama Bu. Ibu, ya kita sering membayangkan bahwa oh ya, cinta kasih itu adalah sebuah perasaan, pengalaman. Oh, saya itu kalau mengingat waktu dulu saya jatuh cinta sama suami saya, gitu ya. Wah, itu rasanya kalau harinya ngapel, kalau sudah hari Sabtu begitu, itu biasanya kami Sabtu sore itu ke gereja ya. Ke gereja untuk terus habis itu kencan gitu ya Bapak Ibu. Nah, itu kalau sudah mau harinya itu saya pasti sudah sore itu sudah rapi ya kalau ke gereja jam 5 seperti itu. Karena saya dari Pekalongan Bapak Ibu, cuma kami setelah menikah kami tinggal di Semarang. Nah, itu kalau misalnya sudah jamnya hari Sabtu begitu, saya dari jam 4 itu wah pasti sudah siap-siap, wah rasanya tidak deg-degan gitu ya. Wah mau ketemu pacar, alasannya pokoknya ke gereja dulu gitu. Nanti habis dari gereja makan bersama, terus jalan-jalan bersama, aduh rasanya seneng banget. Ya. Sehingga pasti Bapak Ibu saat saya bicara bahwa mencintai sesama, bayangannya Bu ya sudah tahu yang namanya mencintai sesama, wong saya tuh ya punya pasangan, pasti semua sudah pernah merasakan betul ya, bagaimana mencintai sesama atau mencintai orang tua. Ya, kita oh ya aku mengasihi orang tua. Nah, apakah berhenti di situ? Bapak Ibu, pandangan dunia seperti itu. Bahwa cinta kasih adalah sebuah pengalaman akan perasaan. Ya, atau juga belas kasih. Adanya empati, melihat penderitaan orang lain. Ya, apalagi ini COVID, betul ya Bapak Ibu? Wah, ini sungguh luar biasa. Pada saat COVID, banyak gereja, banyak persekutuan doa, bahkan BPK juga mengadakan banyak kegiatan sosial berbagi. Betul ya, kita memberikan belas kasih kepada orang lain, yang terutama yang terkena pandemi. Kemarin saya ini baru sekitar 10 hari Bapak Ibu terbebas dari masa isolasi mandiri. Ya, jadi saya dan suami bulan kemarin pada waktu pik-piknya itu kami terkena juga. Bapak Ibu yang terkasih, pada waktu kami kena itu sungguh luar biasa, saya itu merasakan kasih dari saudara-saudara saya. Mengapa? Karena setiap pagi, siang, dan malam itu selalu ada makanan di rumah saya, Bapak Ibu. Ya, jadi kami itu di rumah karena isolasi kami hanya berdua, jadi anak-anak mengungsi sehingga kami itu hanya berdua. Dan setiap pagi, siang, dan malam saya tidak khawatir apapun karena sudah ada yang kirimin makanan. Jadi saya tidak khawatir untuk cari makan, untuk cari tukang belanja seperti itu ya, tukang sayur itu enggak. Karena begitu banyak orang itu yang berbagi. Wujud mencintai sesama. Apakah berhenti di situ? Oh, itu mencintai sesama ya, betul ya? Itu adalah karena adanya perasaan belas kasih, kita berempati, atau kita melihat, aduh itu temanku tuh kok susah, dan kita kemudian berbagi. Apakah ini yang dikehendaki di dalam mencintai sesama? Kan Bapak Ibu, kita tidak berhenti di sini karena ini adalah pandangan dunia. Ya, kita berpandangan bahwa kalau ditanyai mengenai apa atau cinta kasih, wah kita mikirin ya perasaan mencintai, perasaan bahagia. Ya saya pasti sudah pernah mengalami pada saat dengan pasangan saya atau berbagi. Dorongan berbagi itu kan dorongan belas kasih. Betul ya? Tetapi Bapak Ibu ini berhenti pada pandangan
dunia. Karena apa? Karena kedua pandangan ini itu benar. Ya kan? Oh, pandangan dunia ini benar, ya. Tetapi kurang sesuai dengan pandangan Injil. Baik, iya. Tetapi bukan merupakan realitas cinta yang sesungguhnya. Lalu bagaimanakah realitas cinta yang sesungguhnya yang ingin kita capai untuk menuju kedewasaan secara rohani? Yang pertama, merupakan kehendak dan perbuatan. Sehingga bukan sekedar emosi atau perasaan, tetapi ada komitmen dan ada perbuatan yang nyata. Bapak Ibu yang terkasih, saya dulu juga tidak memahami apa yang dimaksudkan dengan kok harus cinta kasih dengan action. Saya berpikir bahwa dengan hanya perbuatan nyata saya mengasihi sesama itu cukup. Tetapi ternyata itu tidak cukup, Bapak Ibu. Suatu kali, jadi beberapa tahun yang lalu, saya bekerja di sebuah perusahaan. Ya, saya pada waktu itu sebagai kepala bagian operasional. Lalu ada salah seorang teman saya, dia adalah kepala bagian keuangan. Hubungan kami tadinya baik-baik saja, jadi tidak terlalu dekat, tetapi secara hubungan kerja baik-baik saja. Tetapi suatu kali, tiba-tiba saya tidak tahu kenapa teman saya ini mendiamkan saya. Bapak Ibu, pada waktu itu saya pertama itu tidak ambil pusing, gitu ya. Saya nggak tahu, oh mungkin karena juga kebetulan wanita, saya berpikir, oh mungkin lagi mau datang bulan kali ya, seperti itu, gitu ya. Nah, saya awal tidak ambil pusing, tetapi kemudian setelah berlangsung beberapa hari, akhirnya saya tergelitik untuk menanyakan kenapa kok dia diam saja. Dan Bapak Ibu, saya menemui dia di ruangannya, gitu ya. Kami ruangannya berbeda. Dan saya kemudian bilang, Cik, kok dari kemarin kayaknya kok diem sama Siska. Ada apa ya? Bapak Ibu, bayangan saya loh ya, bayangan saya waktu itu, oh dia lalu akan berbicara. Oh gini loh, saya seperti ini. Bayangan saya seperti itu, Bapak Ibu. Tapi ternyata yang terjadi bukan seperti itu. Apa yang terjadi? Teman saya ini diam. Dia membisu, tidak berkata apa-apa. Teman saya hanya diam saja, tidak menjawab apa-apa, dan saya sampai ngomong lagi, Cik, kenapa ya Cik kok diam aja? Dan Bapak Ibu sampai 5 menit teman saya ini diam saja. Dan akhirnya saya keluar dari ruangannya. Karena saya didiamkan begitu ya Bapak Ibu ya. Saya keluar dari ruangannya. Dan waktu itu saya tidak berpikir macam-macam gitu ya. Saya berpikir begini. Bahasa saya waktu itu ya. Halah, meh meneng ya wis ora PTN ngomong sama kowe gitu ya. Jadi ibarat bahasa Indonesianya, nah ya kalau mau diem ya sudah, wong ya saya itu tidak harus bicara sama kamu. Kalau tidak bicara ya tidak apa-apa, tidak membuat hidup saya tuh jadi mati, kan begitu ya Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, bacaan pada waktu malam itu saya persekutuan doa. Waktu saya persekutuan doa, firman yang dibawakan pada malam hari itu mengenai tampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Bapak Ibu, waktu itu saya tertohok di hati. Kok ya angel ya? Masa mau tampar pipi kanan, pipi kiri? Saya bilang, Tuhan, saya itu sudah nemuin loh. Saya sudah mencoba ajak bicara loh, tapi dia diem. Tetapi malam hari itu yang saya dapatkan, Tuhan menginginkan saya untuk menemui kembali. Dan Bapak Ibu, saya akhirnya besoknya saya nemuin lagi
tanpa saya menanyakan kenapa, tapi saya langsung meminta maaf. Saya bilang, Cik, kalau Siska punya salah, Siska minta maaf ya. Bapak Ibu, saat itu teman-teman, bayangan saya dimaafkan, betul ya. Wong ibarat kata itu nek ada orang minta maaf tuh ya kita tuh kan pasti segan, apalagi ada di depan kita. Yus kita tuh oh ya walaupun masih jengkel, masih dongkol gitu ya. Tapi kan kita oh ya wis dah gitu. Tetapi ternyata enggak Bapak Ibu. Itu ternyata impian saya. Karena apa? Karena teman saya ini tetap diam. Dia tidak bicara apa-apa, dia diam aja, dan kemudian dia berdiri belakangnya dia itu ada lemari. Dan dia buka lemari, dia ambil buku, dia ambil file, dengan tetap saya itu lagi duduk di depannya. Saya dicuekin, Bapak. Dan waktu itu saya menemui dia itu sore menjelang kami mau pulang kerja ya. Begitu saya akhirnya 10 menit di depan dia dan tetap dicuekin diam. Saya kemudian pulang kerja. Di mobil itu saya menangis Bapak Ibu. Saya nyetir, saya bilang gini, Tuhan, aku sudah ngelakuke loh. Saya mak perintah kita tadi malam, tampar pipi kanan, suruh ngasih pipi kiri. Saya sudah minta maaf tanpa menanyakan salah saya apa. Tapi saya masih didiemin. Ya udah toh. Ya. Tapi ternyata Bapak Ibu, Tuhan tidak ingin saya berhenti di situ saja. Sehingga saya belum menemui dia kembali, tetapi saya tuh bawa doa terus. Tuhan, Mbok yo bantu saya supaya dia itu hatinya luluh. Gitu ya. Dan kemudian Bapak Ibu, beberapa minggu kemudian, jadi masih diem-dieman, dan saya belum menemui lagi, beberapa minggu kemudian saya itu berulang tahun. Nah, saya berulang tahun, saya itu membagi roti dan es krim. Semua satu kantor itu saya beri. Ya, jadi dapat roti sama dapat es krim. Dan saya termasuk memberikan kepada teman saya ini. Ya, waktu saya berikan, saya kasih rotinya dan saya kasih es krimnya. Dia tidak bilang apa-apa, tidak bilang terima kasih, tidak bilang selamat ulang tahun. Saya ya udah, saya keluar gitu ya dari ruangannya karena saya juga memang tidak berharap untuk itu begitu. Dan waktu itu saya memberikan di siang hari Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu tahu sampai sore kami pulang kerja tidak disentuh sedikit pun. Jadi itu es krim sudah jadi air. Itu roti juga didiamkan. Dan saya melihat itu semua, saya yang sudah. Saya waktu itu saya berpikir gini, saya lagi ulang tahun, ya tidak mau dibikin susah hanya untuk dengan satu orang. Saya berpikirnya masih seperti itu, Bapak Ibu. Nah, Tuhan itu sungguh luar biasa karena saya dan dia itu ulang tahunnya terpaut 1 hari, Bapak Ibu. Jadi besoknya itu dia yang ulang tahun gantian. Nah, pada waktu dia ulang tahun, saya kasih selamat Bapak Ibu. Ya, saya masuk ruangannya, Cik, selamat ulang tahun ya, panjang umur ya selalu gitu. Ya, saya juga sudah berpikir bahwa dia pasti tidak akan menjawab apa-apa. Jadi setelah itu ya saya keluar dari ruangan. Tetapi di siang hari pada waktu jam makan, tiba-tiba yang satu ruangan dengan saya, anak buah saya tuh bilang gini sama saya, Bu, ya, kami kok diajak makan ya, Bu? Oh lah, sama siapa? Diajak makan sama Bu titik-titik-titik ya. Jadi sama ini tadi ya, Bapak Ibu ya, yang diam-diaman sama saya. Terus saya bilang, ya udah, berangkat toh, pergilah. Dan ternyata Bapak Ibu yang saya tidak tahu, ternyata satu kantor itu semua diajak pergi makan siang, ditraktir makan siang Bapak Ibu. Termasuk office girl-nya kantor. Wah, itu juga diajak makan siang. Tetapi ada satu yang ditinggal. Siapa? Saya.
Ya. Saya tidak diajak. Jadi siang itu satu kantor semua pergi dan saya yang menunggui kantor. Bapak Ibu, saya makan siang itu saya nangis. Ya, saya tuh sampai bilang gini, Tuhan, salahku tuh apa atau Tuhan? Loh, saya pada waktu itu sudah mengikuti persekutuan doa ya Bapak Ibu, tapi saya belum mengajar waktu itu. Persekutuan doa. Ya wong ya aku ki ya wis, saya merasa bahwa saya itu ya tidak menyalahi segala sesuatu begitu ya. Dan singkatnya kemudian mereka pulang. Dan mereka pulang saya nggak tahu apa-apa Bapak Ibu. Anak buah saya ini cerita, Bu, tadi itu bawa bungkusan. Jadi pesan ke tempat kasir itu bawa bungkusan 2 dus. Nah, teman-teman itu berpikir bahwa oh mungkin nggak mau ketemu sama saya, tapi saya dibungkus ke. Tapi ternyata Bapak Ibu, bungkusan itu diberikan kepada satpam. Nah, jadi Bapak Ibu itu benar-benar seluruh kantor satu kantor itu semua traktir makan kecuali saya. Ya. Bapak Ibu, saya waktu itu sudah berpikir gini, sudahlah Tuhan, stop, selesai. Saya bukan masalah mengenai traktir atau tidaknya, tetapi saya berpikir bahwa ngapain saya itu mengasihi seseorang kalau orangnya jelas-jelas kelihatan di mata bahwa dia seakan-akan membenci saya, ya kan? Seperti itu. Dan kemudian berlangsung Bapak Ibu sampai suatu kali di Semarang diadakan BCM. Dan persis pada waktu sesi ini, mencintai sesama, saya benar-benar tertampar. Waktu itu saya menjadi peserta seperti Bapak Ibu beberapa tahun yang lalu. Saya tertampar bahwa mencintai sesama bukan sekedar masalah emosi atau perasaan, tetapi kita diminta komitmen dan perbuatan nyata. Bapak Ibu yang terkasih, besoknya saya itu dari pagi deg-degan karena saya berpikir bahwa hari ini aku akan menuntaskan, aku mau minta maaf lagi. Saya sudah minta maaf 2 kali ya Bapak Ibu. Saya saking takutnya Bapak Ibu, saya minta suami saya itu menemani di luar kantor. Jadi saya bilang sama suami saya mau meminta maaf dan menyelesaikan. Saya bilang gitu. Yang tadinya saya berpikir bahwa wes tidak mau urusan sama dia, saya yang penting kerjaan beres dan tidak kenal dia satu orang ya tidak apa-apa seumur hidup saya. Dan saya bilang sama suami saya, doakan saya, berikan saya kekuatan. Dan akhirnya saya nemuin dia Bapak Ibu, dan saya minta maaf lagi. Bapak Ibu, sampai yang terakhir kalinya itu pun dia tidak melihat saya. Dan bahkan yang terakhir, setelah 10 menit, dia mendongakkan kepala dan bilang gini sama saya, sudah cukup bicaranya, keluar. Bapak Ibu, saya keluar dan di luar ada suami saya, ya, saya menemui suami saya dan saya menangis. Tetapi yang berbeda, yang saya juga tidak tahu, saya menangis bukan sedih atau komplain seperti yang sebelum-sebelumnya. Tetapi saya menangis dengan sukacita bahagia. Karena apa? Saya tidak tahu pada saat permintaan maaf saya yang terakhir, dan pada waktu dia mengatakan hal itu mengusir saya, tetapi justru bukan perasaan jengkel, tetapi perasaan saya mengasihi dia. Dan saya tahu ini datangnya dari Roh Kudus. Saat kita mau mengambil langkah bahwa kita benar-benar mau mencintai sesama,
melakukan kehendaknya. Saya teringat tampar pipi kiri kaki kanan, berikan. Wong Tuhan Yesus saja yang sudah disalibkan, dipukuli seperti itu saja dia mengampuni. Maka saya melihat bahwa saya ini belum ada apa-apanya. Baru ditolak, baru diusir, saya merasanya kayak sudah hancur. Ya, dan di malam hari itu saya penuh sukacita, Bapak Ibu. Sehingga mencintai sesama kita bukan hanya berhenti pada perasaan, bukan berhenti bahwa pada perasaan, oke, aku mau mengasihi asal saya dengan syarat, bukan. Tetapi ada komitmen perbuatan nyata. Seperti tadi yang telah disampaikan ke Coach Chai, contoh adalah Mother Teresa. Bagaimana dia terlihat kita nyata perbuatannya saat dia mengasihi. Ya, dia dengan para anak-anak terlantar, dengan para orang yang gelandangan, bagaimana kita melihat kasih yang keluar dari Mother Teresa. Sehingga cinta kasih Kristiani tanpa syarat, karena Allah telah mengasihi kita terlebih dahulu tanpa syarat. Juga bukan dengan motivasi mencari pahala. Bukan kita mengasihi asal, ya toh. Bukan seperti orang jatuh cinta yang dia mengejar-ngejar pacarnya, mencintai dengan harapan untuk, wah, engkau besok bisa jadi pacarku, PDKT, mengejar-ngejar, dikasih macam-macam dengan pahala supaya menjadi kekasihku. Ya. Cinta kasih Kristiani itu merdeka dan tulus mengalir dari cinta kasih Allah. Sehingga cinta kasih Kristiani terutama terfokus pada persoalan kehendak dan perbuatan. Jadi bukan pada emosi atau perasaan. Dua perintah Yesus jelas. Di dalam Matius 22 ayat 39 dikatakan, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Di dalam Matius 22 ayat 39. Menerima kelemahan dan kesalahan orang lain seperti kita menerima kelemahan dan kesalahan kita sendiri. Dan di dalam Yohanes 13 ayat 34 dikatakan supaya kamu saling mengasihi. Seperti Yesus hidup tinggal bersama para muridnya, saling memperhatikan, membimbing, menolong, berkorban, mengajar. Sehingga cinta kasih Kristiani bukan sekedar perasaan cinta yang menggebu-gebu. Bu, bagaimana kalau suami istri? Bapak Ibu yang terkasih, cinta suami istri awalnya bersama itu karena cinta perasaan. Perasaan suka. Betul ya? Tetapi kemudian dengan berjalannya waktu, kita mencintai dengan saling memberikan diri. Maksudnya apa? Coba kita sak jengkel-jengkele, ya kan? Wah, sak jengkel-jengkel suamiku ki yo kadang jengkelke, wah gemeske. Tetapi sekarang kalau kita sudah rumah tangga suami istri sudah bukan lagi masalah bahwa oh cinta atau suka terus naik jengkelke kayak orang pacaran sudah putus segala macam. Enggak. Tadi Pak Cai mencontohkan, walaupun no jengkel kalau pagi bangun tidur ya senyum sama istrinya, cium jidat istri, betul ya? Suami istri awal bersama itu karena saling cinta perasaan. Yes, tapi berjalannya waktu kita saling memberikan diri. Suaminya salah, kita memberikan pengampunan dan memaafkan dan melupakan. Ya, kadang orang bilang, oh aku wes maafke, tapi diungkit-ungkit terus lah. Bukan yang seperti itu. Ya, tetapi kita benar-benar memberikan diri kita, mengampuni dan memberikan diri kita. Nah, di dalam bahasa Yunani yang terdapat 4 istilah kasih. Ini yang dibahas dari buku yang tadi disampaikan Pak Cai ya, buku ini ya. Nah, jadi istilah kasih ada banyak, tetapi dalam buku ini kita akan membahas 4 hal ini yang disampaikan. Heteros adalah kasih persahabatan antar teman. Stergo kasih mengandung kemesraan, Philia kasih yang mengandung persahabatan Kristiani, dan agape cinta kasih manusia kepada Allah. Kasih yang tidak mempedulikan latar belakang orang yang dikasihi dan tidak mengharapkan balasan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, goal kita, tujuan kita adalah menuju pada agape ini. Cinta kasih yang agape. Nah,
Jadi cinta kasih Kristiani itu seperti apa? Tujuannya adalah menuju memberikan kasih yang agape. Kasih yang tidak bersyarat. Kita mengasihi sesama kita tanpa syarat seperti Yesus mengasihi kita. Mau dosane akeh, dosane dibalen-baleni, ya toh, mau tobat kumat, tetapi Tuhan tetap mencintai kita. Nah, tapi caranya gimana, Bu? Kan yo angel, betul ya Bapak Ibu. Tidak mudah, Bu, tidak seperti membalikan telapak tangan. Oh ya, yes, betul. Maka inilah cara mencintai sesama. Kita masuk di dalam 4M. Udah diingat ya Bapak Ibu, karena sekarang ini kita prokes kan hubungannya dengan 4M, 5M, bahkan sekarang 7M, betul ya? Nah, jadi akan mudah diingat. Cara mencintai sesama yang pertama adalah M yang pertama, mengatasi rintangan-rintangan. Apa sih rintangannya? Yang adanya pandangan yang keliru. Pandangan yang keliru seperti apa? Kita selama ini dari medsos, apa dari pengetahuan yang kita dapatkan bahwa mencintai sesama itu berhubungan dengan perasaan, butuh pembuktian, ya kan? Kalau seperti saya tadi mencontohkan lagi orang pacaran, atau kalau kita lihat sinetron, ya kan? Wah, katanya mencintai. Itu seringkali kita kalau misal lihat sinetron atau apa, kamu katanya cinta sama aku, tapi mengantarkan aku pergi ke mall belanja 1 jam, 2 jam aja tidak sabar, gitu ya. Seringkali ini yang sudah ada pandangan-pandangan ini sudah tertanam mengenai bahwa mencintai sesama itu berarti butuh pembuktian. Terus ada tuntutan apa? Kau katanya cinta, kok ya enggak bisa setiap hari nelpon? Katanya cinta, kok ya setiap pagi, siang, malam di WA. Sering kalian tertanam hal seperti itu. Ditambah lagi kalau ngelihat iklan, Bapak Ibu sering ya kalau dengar iklan kosmetik itu ya, itu sering kali begini, wajah akan tampak lebih putih bersinar dan semakin dicintai suami. Ini untuk yang ibu-ibu ya, betul ya? Kita sering dengar iklannya kosmetik kan seperti itu kan, sehingga secara tidak langsung itu tertanam di benak kita bahwa kalau semakin cantik, kalau semakin putih bersinar, semakin dicintai suami. Sehingga paradigma ini membuat pemikiran kita, pandangannya keliru mengenai cinta kasih. Secara dunia sudah memandang cinta kasih sebagai hal yang seperti itu. Maka untuk kita dapat mencintai sesama, yang pertama kita harus mengatasi rintangan-rintangan ini tadi yang sudah selama ini terpola pada kita. Bahwa pola pandangan kita, sudut pandangan kita bukan lagi mengacu bahwa apa yang selama ini kita tahu bahwa mencintai itu butuh pembuktian mengenai hal yang layak atau tidak, dan tuntutan tadi, kalau putih, iklan diet ya kan, iklan obat langsing. Wah, silakan minum dan pastikan dalam 2 minggu Anda berat badan Anda akan turun 15 kilo dan Anda akan semakin dicintai suami. Betul ya? Seringkali kita akan melihat seperti itu ya. Nah, untuk kita masuk yang pertama kita mengatasi rintangan-rintangan ini, mengatasi pola sudut pandang yang keliru. Yang kedua, mengatasi perasaan negatif. Apa maksudnya? Apa hubungannya mencintai sesama sama kita harus mengatasi perasaan yang negatif? Kadang kita ada perasaan marah, sedih, ya kan? Ungkapan emosional. Kalau kita mencintai tetapi ada perasaan jengkel, perasaan sedih, maka itu adalah masih pada perasaan kita. Ya. Contoh begini. Bapak Ibu yang terkasih, saya itu
suatu kali beberapa waktu yang lalu, jadi sudah hampir 1 tahun Bapak Ibu, teman saya itu ada pinjam uang ke saya. Ya, dan karena kami cukup berteman baik, saya kasih pinjaman ke dia. Nah, Bapak Ibu, kondisi saya juga tidak berlebih, begitu ya. Cuma hanya saya berpikir bahwa dia pada waktu itu dia membutuhkan, dia bilang aku butuh banget sis. Ya oke. Kemudian saya bilang sama suami, dan suami juga mengenal orang teman saya ini, dan suami bilang is oke pinjam. Bapak Ibu, saya akhirnya pinjamkan ke dia. Nah, singkat cerita 1 bulan, 2 bulan, dia tidak membayar hal itu, ya. Dan saya sempat 1 kali menanyakan dan dia bilang, aduh saya sorry ya, aku belum bisa. Dan setelah itu saya tidak pernah menanyakan kembali. Tetapi kemudian dia ganti mobil baru Bapak Ibu, teman saya ini. Menurut Bapak Ibu kira-kira jengkel enggak? Ya. Ini utang belum dibayar, tapi dia malah ganti mobil baru, gitu ya. Saya ki produk Batak gitu ya. Nah, utang nggak dibayar. Bapak Ibu, saya itu tadinya jarang buka IG, ya. Tapi karena kemudian pandemi itu pekerjaan banyak hal untuk di-share di online seperti itu ya, sehingga saya itu kemudian bagi. Ternyata saat buka IG itu saya sering sekali melihat dia itu walaupun di pandemi dia itu nongkrong di kafe. Ya, nongkrong di kafe, nongkrong di tempat-tempat makan, bahkan ada yang tempat makannya saya aja belum pernah ke situ begitu ya Bapak Ibu. Saya jengkel Bapak Ibu rasanya. Wong wis nyelang, pinjem uang, balik ke belum. Bisa nongkrong di tempat begitu gitu ya. Saya tuh ya ada perasaan jengkel. Tapi Bapak Ibu, enggak lama, kira-kira mungkin 4 bulanan setelah itu, teman saya ini WA saya kembali dan dia mau beli barang gitu ya. Jadi saya ada jual sesuatu dan dia mau beli barang. Singkat cerita sekitar 500.000 Bapak Ibu. Dan saya tuh ya tidak berpikiran buruk apa-apa. Gitu. Wong saya tuh terus sudah tidak jengkel sama dia dengan berlangsungnya 4 bulan dan saya tuh sudah merelakan ibarat kata gitu ya. Nah, ya udahlah kalau memang dia itu mau mengambil langkah seperti itu ya udah saya hanya begitu. Dan kemudian saya itu dia ngambil barang itu dan saya beri barang senilai 500. Bapak Ibu pada waktu itu suami saya dan teman saya yang tahu kalau saya itu pinjamnya. Mereka bilang begini, kok yo ndak kapok toh? Suami saya bilang gini, yang ndak kapok toh yang kamu yang. Teman saya juga bilang, Ses, ndak salah, kamu ndak kapok. Bapak Ibu, waktu itu saya nggak tahu kenapa saya ndak kapok. Dulu saya sempat jengkel ya. Tapi pada waktu kemudian saya memberi yang kedua itu, saya benar-benar nggak jengkel dan saya saya memberikan itu ya dengan dia butuh, dia pesan barang ke saya, kalau kemudian dia tidak bayar, ya udahlah. Kemudian saya anggap bahwa pada saat itu dia membutuhkan barang itu, tetapi mungkin dia tidak punya uang. Seperti itu. Saya berpikir bahwa Yesus aja tidak pernah kapok sama saya. Meskipun saya ki jengkel ke dia, tapi Tuhan Yesus nggak pernah kapok sama saya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, untuk kita tadi masuk di dalam bagaimana cara mencintai, yang kedua, M kedua adalah mengatasi perasaan yang negatif. Ya. Ibarat kata tidak bersyarat. Jadi saat kita memberikan kasih itu
kita sudah terbebas dari rasa mau jengkel, wes tidak peduli memberikan kasihnya itu mau buat apa. Tidak peduli, karena kita melayani dengan cinta kasih, komitmennya itu, dan kerendahan hati. Nah, oke, baik Sis Melani, waktunya, mengingat waktunya, terima kasih. Yang ketiga, mengatasi kekurangan perasaan cinta. Apa maksudnya menuju cinta kasih? Cara menuju cinta kasih yang ketiga adalah kita harus mengatasi kekurangan perasaan cinta. Ini Bapak Ibu. Seringkali saat kita itu memberikan kasih, saat kita itu membagikan cinta kasih kita, lalu kita tuh berpikir, oh Jojo, jangan-jangan saya itu memberi karena saya itu sok suci ya. Jadi kemudian ada timbul perasaan bersalah. Jadi kita berpikir saat memberi, contoh misal tadi contoh saya, kemudian menjadi hal ini kalau saya berpikir begini, wah, ya saya itu tadi ngasih barang senilai 500.000 lagi, jangan-jangan cuma karena saya itu ingin dipuji ya, atau jangan-jangan karena saya itu sok suci. Jangan-jangan saya ini cuma pura-pura saja. Ya, jadi kemudian ada timbul perasaan bersalah. Kita diingatkan mencintai sesama tidak tergantung pada emosi atau perasaan. Jadi bukan pada kadang kita merasa bahwa aduh, aku membagi, mencintai ini, jangan-jangan karena aku sok suci. Saya memberikan pengampunan, jangan-jangan karena supaya saya cuma kepingin dipandang bagus. Jadi pada saat kita mau mencintai sesama, maka kita harus mengatasi perasaan ini. Kalau kita mau menuju ke cinta kasih agape tadi, maka kita harus mengatasi perasaan ini. Karena kita tidak akan bisa maju menuju kasih yang agape kalau ada perasaan-perasaan seperti ini yang kemudian ada menjadikan timbul perasaan bersalah di dalam diri kita karena kita merasa bahwa oh jangan-jangan aku itu membantu dan mengasihi hanya karena munafik, karena sok suci, karena kepingin dianggap baik. Ya, jadi cara mencintai sesama yang ketiga adalah kita mengatasi perasaan itu. Oke. Yang keempat adalah yang keempat adalah mencintai banyak orang. Ya, bagaimana cara kita itu mencintai sesama? Tadi yang pertama kita mengatasi rintangan-rintangan tadi, yang pandangan masyarakat yang salah, ya, lalu adanya perasaan yang negatif, perasaan jengkel, perasaan kecewa, lalu tadi perasaan atau jangan-jangan aku ini cuma munafik. Dan yang keempat, kita mencintai banyak orang, tidak memilih siapa yang dicintai. Ya. Bapak Ibu, 4 hal ini, jadi kalau yang 3 hal ini adalah kita mengatasi hal-hal yang negatif, kalau yang 4 ini kita memberi mencintainya kepada banyak orang. Itu ya, ingat ya, kan tadi 4M, M yang pertama mengatasi rintangan. Lalu M kedua mengatasi hal yang perasaan yang negatif dan yang ketiga mengatasi kekurangan perasaan cinta. Jadi 3 hal ini adalah untuk kita mau mencintai sesama kita harus mengatasi ketiga hal ini. Nah, yang keempat itu kita membagi, mengeluarkannya. Kita mencintai banyak orang. Ya. Jadi kita mencintai banyak orang tidak bersyarat.
Bukan bahwa seseorang mengatakan, saya bisa mencintai sesama, namun ada beberapa orang yang saya tidak bisa. Kalau yang menjengkelkan ya saya tidak bisa. Bukan seperti itu. Tetapi kita mencintai meskipun menjengkelkan dengan semua tipe banyak orang. Bapak Ibu pasti ingat Paus Yohanes Paulus kedua ya, di layar saya ada bagaimana Paus Yohanes mengajari kita semua untuk mencintai banyak orang meskipun orang yang mau menyakiti kita. Ya, kita ingat pada waktu itu ada percobaan pembunuhan kepada paus kita waktu itu ya almarhum. Nah, tetapi Paus Yohanes Paulus kedua mendatangi si pembunuh ini. Ya. Dia si napi ini dia datangi dan dia ampuni. Kita masuk di dalam mencintai banyak orang tanpa melihat tipe orang. Ya. Bapak Ibu yang terkasih, saya tidak akan menyebutkan nama. Ada salah seorang eksekutif di pembisnis di Semarang, gitu ya. Dia cukup terkenal. Dia itu suatu kali dia itu bertemu, dia keluar ke luar negeri dan bertemu dengan sebuah persekutuan sosial gitu ya, paguyuban sosial atau kegiatan amal sosial gitu yang dikelola oleh para bruder gitu. Nah, dia bercerita pada waktu itu si bruder ini itu membagikan selimut ya kepada orang-orang jalanan. Oh ya, baik. Terima kasih untuk pengingat waktunya. Saya minta sekitar mungkin 4 menit ya. Maaf. Nah, dia membagikan selimut. Pada waktu dia membagikan selimut ini si pengusaha ini ikut. Dia membagikan selimut dan keesokan harinya harapannya si bruder dan si pengusaha ini pada waktu lihat, oh itu selimut dipakai untuk menyelimuti para gelandangan ini supaya tidak kedinginan. Tetapi ternyata apa yang terjadi keesokan harinya, selimut itu ternyata dibakar oleh para gelandangan ini dibakar. Dibakar kenapa? Mereka waktu ditanya mereka bilang untuk menghangatkan badan. Jadi mereka membuat api begitu ya sehingga selimutnya itu dibakar. Dan Bapak Ibu, keesokan harinya si bruder ini bawakan selimut lagi. Dan itu terjadi berulang. Si pembisnis ini tanya sama si bruder, "Bruder, lah yo ngapain dikasih selimut lagi, wong sudah ngerti pasti dibakar." Gitu ya. Dan bruder ini mengatakan bahwa saya tidak peduli apa yang akan dia lakukan. Yang saya lakukan hanya memberikan cinta. Bapak Ibu yang terkasih, mencintai banyak orang, M yang keempat, mencintai banyak orang tanpa melihat tipenya orangnya seperti apa. Tanpa melihat bagaimana perlakuan orang itu kepada kita. Ya, sehingga cara mencintai sesama yang terakhir, yang keempat, mencintai banyak orang tanpa kita lihat. Itu adalah kunci untuk kita menuju ke cinta kasih yang agape. Nah, maka peran Roh Kudus dalam mencintai sesama, memutuskan untuk mencintai membutuhkan kekuatan dari Roh Kudus. Betul Bapak Ibu yang terkasih, pada saat kita memutuskan untuk mencintai, pada saat saya memutuskan untuk saya mencintai teman saya, ini saya butuh kekuatan dari Roh Kudus, karena tanpa Roh Kudus saya tidak akan mungkin bisa untuk yang terakhir itu bicara untuk meminta maaf kembali. Saya tidak akan mungkin bisa. Tetapi dengan kuasa Roh Kudus kita akan semakin dimampukan untuk menyerahkan dirinya seperti Kristus. Dan yang ketiga, peran Roh Kudus membina relasi yang intim dan menjalani hidup dalam persatuan dengan Allah. Ya, ini adalah peran Roh Kudus dalam kita mencintai sesama. Jadi tadi kita sudah tahu 4 cara
untuk kita dalam mencintai sesama, mengatasi rintangan-rintangan, mengatasi perasaan yang negatif, mengatasi kekurangan perasaan cinta, dan mencintai banyak orang. Dan peran ini adalah peran Roh Kudus dalam kita mencintai sesama. Sehingga kuncinya mencintai sesama bukan memandang diri sebagai subjek pemberi belas kasih dan sukacita, lalu memandang yang dilayani sebagai objek, bukan. Jadi cinta kasih sesama bukan masalah bahwa siapa subjeknya dan siapa objeknya. Tetapi cinta kasih adalah suatu komitmen. Mencintai sesama bukan sekedar tugas pelayanan, bahwa kita bilang, oh aku sudah melayani, bukan. Tetapi menjadi sikap hidup yang telah kita pilih karena kita melihat dari teladan Yesus sendiri. Maka seringkali yang menerima belas kasih justru bisa menjadi pemberi sukacita untuk kita. Ya, jadi Bapak Ibu yang terkasih, poinnya adalah mencintai sesama bukan memandang diri sebagai subjek pemberinya, lalu memandang bahwa oh yang kita layani itu objeknya, bukan. Karena cinta kasih adalah suatu komitmen dan tujuan kita mengasihi sesama menuju cinta kasih yang agape, yang tidak bersyarat, tidak melihat baik atau buruknya, maka kita akan menuju pada mengasihi sesama yang seperti diinginkan Kristus. Kita akan menuju menjadi keserupaan seperti Kristus. Ya, baik Bapak Ibu yang terkasih, demikian yang dapat saya bagikan untuk di sesi mengasihi sesama. Nanti setelah ini akan di breakout room, maka bahan sharing kelompoknya silakan bagikan pengalaman iman yang Anda alami saat Anda mencoba untuk mencintai sesama dalam hidup sehari-hari. Misal dalam keluarga, kantor, sekolah, gereja, silakan pengalaman iman apa yang pernah Anda alami, dan lalu apa yang telah dirasakan dan apa yang didapatkan. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, demikian sesi tersebut. Nanti langsung akan masuk di dalam breakout room. Ya, saya kembalikan kepada moderator, silakan. Terima kasih Ibu Siska. Kita akan langsung saja masuk ke dalam breakout room, di mana breakout room nanti akan dipandu oleh masing-masing fasilitatornya untuk mendiskusikan dua pertanyaan sesi. Yang pertama dari sesi Pak Cai-Cai dan yang kedua dari sesi Bu Siska. Monggo IT.